Shalom, selamat sore pemuda Betel Injil Sepenuh, dimanapun rekan-rekan semua berada. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi di dalam Fellowship Nasional Pemuda Betel Injil Sepenuh tahun 2021 ini. Tema yang kita angkat adalah improve atau improve dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Bagaimana kita sebagai pemuda Betel Injil Sepenuh harus mampu menguasai diri dengan baik, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga menunaikan tugas pelayanan dimanapun rekan-rekan sekarang ini ditempatkan oleh Tuhan berada di gereja masing-masing. Mari pemuda Betel Injil Sepenuh, kita gunakan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk memajukan pelayanan gereja kita masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PBIS yang sudah mengambil bagian dalam Fellowship Nasional kali ini. Juga terima kasih kepada para pembicara, Bapak Ketua Badan Penghubung, Bapak Pendeta Philip Sutisna, Bapak Pendeta Wim Akwin, Bapak Pendeta Morris Yosafat, Bapak Pendeta Muda Robert Cahyono, dan juga keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Gideon Siregar, yang sebentar untuk menutup Fellowship Nasional tahun ini, almarhum akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi legasi bagi kita pemuda Betel Injil Sepenuh untuk semakin berakar kuat, bertumbuh sehat, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk para hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan praise and worship. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dalam partisipasi Fellowship Nasional PBIS tahun 2021 ini. Tentu kita terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan kembali kita dapat berfellowship secara tatap muka dan menikmati lawatan Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus giat dalam panggilan Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Nggak terasa ya, kita udah sampai di sesi yang terakhir, yaitu simpulan tentang bagaimana sih teman-teman membuktikan bahwa teman-teman siap untuk melakukan pelayanan pada Tuhan Yesus ya. Jadi sudah siap untuk menjawab panggilan pelayanan Tuhan. Nah, di sesi terakhir ini nanti pembicaranya adalah Bapak Pendeta Gideon Siregar, dan kemudian tim pemusiknya ada dari GBIS Cepu. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak, mari kita saksikan, mari kita berproses bersama di sesi penutup terakhir ini, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dalam sesi yang terakhir ini. Oke teman-teman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom PBS yang dikasihi Tuhan. Mari berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama bersukacita dan menari bagi Tuhan. Seperti
Yesus. Kasih dan kuasa-Mu memenuhi kami saat ini Tuhan. We worship you Lord. Haleluya Yesus. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Come on! All the time, you are good, you are good. All the time, you are good, you are good. All the time, you are good, you are good. All the time, you are good. Hallelujah, Jesus. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, we worship you. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Yes, Lord, who you are. You are good. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Bapa,
Ini kami pemuda-pemudi PBIS datang di hadapan-Mu Bapa. Kami Kau pilih dan Kau panggil menjadi alat kerajaan-Mu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Engkau menerima kami sebagaimana adanya kami. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih kami, mengubahkan kami, menyempurnakan kami menjadi satu karya yang indah. Kami mau menjadi pemuda-pemudi yang menguasai diri kami dalam segala hal dan bertanggung jawab dalam segala tugas-tugas pelayanan kami. Agar nama-Mu ditinggikan melalui hidup kami yang masih muda ini. Agar kami setia sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Dasarku berharap, kini aku berserah, pada rancangan-Mu. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. Sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Tuhan. Engkau tahu isi hatiku, ya, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan kami Tuhan, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, di dalam ibadah penutup Kongres PPBIS 2021 ini, saya kebagian untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah penutup, dan untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena saat ini hamba-Mu dipercaya untuk menyampaikan firman Allah di dalam acara ibadah penutup Kongres PPBIS GBIS seluruh Indonesia. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu agar apa yang hamba boleh sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dan menjadi berkat dan membekali umat-Mu, membekali pemuda-pemuda, menjadi pemuda-pemuda yang melakukan dan membuktikan diri dalam pelayanan, sungguh menyenangkan Engkau dan membawa hasil yang luar biasa. Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara-saudara sudah sangat diberkati ya oleh para pembicara terdahulu di dalam sesi-sesi yang sudah disajikan oleh mereka. Dan pada ibadah terakhir ini, ya di acara kongres ini saya akan menyajikan contoh dan bukti nyata, ya teladan Rasul Paulus sendiri yang telah banyak memberikan nasihat kepada orang muda yang bernama Timotius. Dan bahkan bukan saja memberi nasihat tetapi Paulus telah memberikan teladan dan bukti nyata bagaimana menunaikan tugas pelayanan sampai akhir. Nah, saudara-saudara, sikap inilah yang masih relevan sampai saat ini untuk membuktikan bahwa kita ini sebagai pelayan Tuhan yang berhasil. Saya mau mengambilkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-35, dan nats ini mengkisahkan tentang pertemuan Rasul Paulus dengan pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di Efesus dan pertemuannya ini ada di Miletus. Nah, saudara-saudara, di dalam pertemuan itu Rasul Paulus mengemukakan prinsip-prinsip sukses di dalam menunaikan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-19, prinsip yang pertama yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang membuktikan dia sudah berhasil dan bahkan telah menunaikan tugasnya sampai akhir. Saudara, di dalam ayat 19 dikatakan bagian A, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Prinsip yang pertama yaitu rendah hati. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Saudara, Paulus mengemukakan prinsip penting untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan dia sudah membuktikan. Saudara, dia katakan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada seorang pengkhotbah di abad yang ke-19 awal. Saudara, namanya Pendeta Spurgeon. Dia pengkhotbah yang luar biasa, yang menobatkan banyak ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang di dalam setiap dia berkhotbah. Lalu murid-muridnya bertanya, Pak Pendeta, apa rahasianya Bapak menjadi orang yang berhasil menjadi hamba Tuhan? Lalu dia memberikan 3 syarat kalau kamu berhasil. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, rendah hati. Nah, lalu muridnya bertanya, lah kok sama Pak? Ya, kalau kamu mau berhasil, sukses di dalam pelayanan, kamu harus rendah hati. Seperti Yesus telah merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya dia sangat ditinggikan
dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Ya, supaya setiap lutut nanti bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, engkau bisa dipakai oleh Tuhan, tapi syaratnya engkau harus rendah hati. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-19 juga, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Nah, saudara-saudara, yang kedua Rasul Paulus berkata, aku banyak mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata bukan karena menyesali mengapa dia menjadi rasul dan banyak penderitaan yang harus dialami. Tidak, dia mencucurkan air mata oleh karena menangisi bangsanya yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini, yang masih tertutup untuk Injil. Dia menangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang masih dicengkram oleh dosa, yang masih dikuasai oleh iblis, yang belum diselamatkan, ditangisi di dalam doa. Saudara-saudara, dikatakan, ya, di dalam melayani Tuhan aku banyak mencucurkan air mata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau bertanya dan membaca ya buku-buku tentang pahlawan-pahlawan iman, hamba-hamba Tuhan yang sukses, yang berhasil, penginjil-penginjil yang luar biasa, mereka adalah orang-orang yang banyak mencucurkan air mata di dalam doanya. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan supaya mereka dibebaskan dari kuasa kegelapan pada waktu Injil diberitakan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat 19 juga dikatakan, ya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Dengan kata lain, saudara-saudara, Rasul Paulus siap resiko oleh karena Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya dia banyak mengalami pencobaan, ya, difitnah, saudara-saudara, dimaki-maki, bahkan dianiaya. Dan ayat ini mengatakan, ya, pihak orang Yahudi menganggap dia sebagai pengkhianat yang layak untuk dibunuh, ya, darahnya halal untuk ditumpahkan, yang dikafirkan dan sebagainya. Itu memang resiko, sudah menjadi resiko dari seorang pelayan Tuhan. Saudara-saudara, dari hamba Tuhan, dari orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, yaitu siap resiko oleh karena Injil. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengikut aku, dia siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib artinya siap resiko, oh ya, karena Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Puji Tuhan. Kemudian di dalam ayat 27 dikatakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang keempat, ya, kesuksesan Rasul Paulus yang telah dibuktikan menjadi contoh teladan bagi kita semua, baik yang muda, ya, saudara, di segala zaman, yaitu memberitakan Injil sepenuh. Ayat ini mengatakan, semua ku beritakan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Bahkan di dalam ayat 27 dikatakan, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara-saudara, ini sama dengan nasihatnya Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4. Ayat yang kedua berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, ya, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, prinsip, ya, keempat yang membuat di mana Rasul Paulus menjadi contoh teladan, ya, sebagai
hamba Tuhan yang sukses, yang berhasil dan diberkati Tuhan, dia senantiasa memberitakan Injil sepenuh. Ya, semua diberitakan, saudara-saudara, semua disampaikan, baik teguran, baik nasihat, baik templakan, baik pengajaran, baik yang enak didengar ataupun yang pahit didengar. Kalau itu firman Tuhan itu disampaikan seluruhnya. Dan inilah yang menjadi kunci sukses sehingga ya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hal ini juga yang disampaikan Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, saudara-saudara, dia katakan nyatakan yang salah, kalau salah nyatakan salah, kalau benar nyatakan benar, tegur, ya, ditemplak, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, ya, di dalam ayat yang ke-21, Rasul Paulus berkata, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, prinsip yang kelima, kunci sukses menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yaitu senantiasa bersaksi. Tidak bosan-bosan bersaksi. Bersaksi baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Ya, saudara, kepada siapa saja di sini dikatakan, aku senantiasa bersaksi. Kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani. Tujuannya apa? Supaya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya mereka diselamatkan. Jadi saudara-saudara, semangat bersaksi ini harus selalu menggelora di dalam kehidupan. Ya, orang-orang muda yang mau dipakai oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara, sebagaimana pesan Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, jadi menjadi saksinya Tuhan itu adalah perintah daripada Tuhan. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, saudara-saudara, salah satu tanda yang ada pada dirinya, dia menggebu-gebu untuk bersaksi. Ya, dia bersemangat, berkobar-kobar untuk bersaksi. Saksi tentang apa? Tentang Yesus yang mati karena dosa-dosa kita. Yesus yang dikuburkan. Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dan saksi ini diberikan, ya, atau tugas untuk bersaksi ini diberikan Yesus kepada semua orang-orang yang percaya, termasuk kita semuanya, terlebih hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara sebagai pemuda-pemudi yang cinta Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita mencontoh teladani Paulus, yaitu senantiasa bersaksi. Ya, puji Tuhan, kita saksikan kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas-komunitas di mana kita berada, supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya kepada Yesus, supaya mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Lalu yang keenam, saudara, Rasul Paulus berkata di dalam ayat 22 dan 23, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat 22 ini ada istilah yang menarik, tetapi sekarang sebagai tawanan roh.
Ya, dengan kata lain yang keenam, Rasul Paulus rela ditawan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ini yang menjadikan kunci sukses untuk dia bisa menguasai diri di dalam segala hal. Karena dia memberikan dirinya untuk ditawan oleh Roh Kudus. Ya, dengan kata lain, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, dia memberi diri untuk takluk kepada Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan ayat 22 dia mengatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, puji Tuhan. Berarti dirinya rela dikuasai Roh Kudus. Ditawan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan ini yang membuat saudara-saudara, Rasul Paulus senantiasa hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadikan dia berhasil mendirikan banyak gereja, mengkader banyak orang, ya saudara-saudara, dan memberitakan Injil kemana-mana karena dia ditawan atau memberi diri untuk ditawan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu selalu membawa orang untuk memuliakan Yesus, bukan memuliakan diri. Ya, bukan meninggikan diri, tapi meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Dan Roh Kudus itu selalu membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Atau dengan kata lain, Roh Kudus itu selalu membawa kita untuk takluk kepada kebenaran, kepada firman. Dan Roh Kudus itu selalu membawa kita untuk hidup kudus. Namanya aja Roh Kudus. Dan saya percaya, ya orang yang memberi dirinya untuk ditawan oleh Roh Kudus, untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan mampu menguasai dirinya di dalam segala hal. Ya, sebagaimana yang dicatat di dalam 1-2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima yang menjadi tema ya di dalam acara kongres ini, yaitu tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, ya sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudara, karena ya dirinya dengan rela ditawan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dia bisa mengendalikan dan menguasai dirinya dengan baik, ya, sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang sukses, diberkati Tuhan, yang bisa menunaikan tugasnya dengan berhasil. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kemudian di dalam ayat yang ke-24, ini yang ke-7. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Saudara, di dalam ayat 24, ya Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dengan kata lain, saudara-saudara, ya Rasul Paulus berjiwa martir. Artinya dia siap untuk mati syahid oleh karena Injil, oleh karena Kristus. Jadi dia tidak takut mati, bahkan ya di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Saudara-saudara, berjiwa martir, siap mati untuk Yesus. Saudara-saudara, ini yang membuat Paulus sukses dan berhasil menunaikan tugasnya sampai pada akhir hidup. Saudara-saudara, ya, walaupun tantangan banyak dan bahkan kalaupun nyawa harus menjadi taruhannya,
dia tidak takut dalam hal ini. Karena dia ingat apa yang Tuhan Yesus pernah firmankan ya di khotbahnya di bukit. Berbahagialah kamu kalau karena aku. Kamu diolok, kamu dihina, kamu dianiaya. Ya, saudara, karena upahmu besar di surga. Karena nabi-nabi sebelum kamu pun diperlakukan seperti itu. Saudara-saudara, soal mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada yang ditentukan untuk martir, mati syahid. Tetapi ada juga yang ditentukan untuk mati secara wajar dan terhormat. Tapi kalau saudara membaca sejarah gereja, hampir semua rasul-rasul mati syahid, menjadi martir, ya, kecuali Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, dia meninggal sampai hari tuanya. Saudara-saudara, tapi di hari tuanya justru ya dia mendapat pewahyuan yang luar biasa. Sehingga ditulis apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan kemudian ya terbitlah kitab Wahyu, kitab terakhir dari kitab suci yang kita punya. Saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, ya, dan rasul-rasul ini semuanya orang berjiwa martir. Saudara-saudara, artinya orang yang siap mati karena Kristus. Mereka tidak takut. Karena apa? Karena ada kekuatan Roh Kudus yang memberikan daya dorong untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, diperlukan orang-orang yang berjiwa martir, yang siap apapun risikonya karena Yesus, ya, untuk memberitakan Injil di dalam menunaikan tugasnya yang Tuhan sudah bebankan kepadanya. Kemudian yang ke-8, saudara-saudara, kunci sukses pelayanan Rasul Paulus yang sudah terbukti menjadi teladan bagi kita. Ayat yang ke-26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Saudara-saudara, yang ke-8, Rasul Paulus hidupnya bersih. Ya, bersih dalam arti tidak pernah melakukan skandal yang memalukan. Baik masalah kriminal maupun amoral. Ya, kalaupun dia pernah dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Kalaupun dia pernah dilempari dengan batu, dianiaya. Bukan karena dia mencuri, saudara, bukan karena dia menipu. Karena dia sedang memberitakan Injil. Dan iblis rupanya tidak terima lalu menggerakkan orang-orang jahat ya untuk melakukan penganiayaan dan sebagainya. Saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, ya, dia berkata di dalam ayat ini, sebab pada hari ini aku bersih. Ya, puji Tuhan. Jadi ada dua pengertian bersih di sini. Bersih di mana dia kudus, suci, tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memalukan, saudara, dan yang merusak kesaksian Injil. Kemudian bersih dalam arti dia sudah memberitakan seluruh kehendak Allah, ya, saudara, seluruh firman, sehingga saudara, dia bersih terhadap orang yang percaya maupun terhadap orang yang tidak percaya. Puji nama Tuhan. Jadi yang ke-8 ini saudara patut menjadi contoh dan teladan dan yang menunjang, ya, menjadi kunci sukses saudara di dalam menunaikan tugas pelayanan sehingga sampai akhir dan nama Tuhan dipermuliakan, yaitu hidup kita bersih, ya, hidup kita kudus, saudara. Puji nama Tuhan, karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup yang bersih sangat menunjang kesuksesan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus.
Puji nama Tuhan. Kemudian yang ke-9, di dalam ayat yang ke-33 Rasul Paulus berkata, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dengan kata lain, saudara, di dalam melayani Tuhan, Paulus tidak komersil. Ya, dia bukan profit oriented, ya. Saudara, orientasi pelayanannya itu bukan cari keuntungan. Dia bilang emas dan perak tidak aku ingini dari siapapun juga. Ya. Jadi dia melayani Tuhan itu memang melayani dengan tulus hati, dengan integritas, dan dengan penyerahan diri, dedikasi yang tinggi. Saudara, ya tanpa pamrih, didorong oleh cinta kasih. Dia melayani bukan cari untung. Ya, dia katakan emas dan perak tidak aku ingini dari siapapun. Jadi di dalam melayani Tuhan dia tidak komersil. Saudara, ya. Jadi dia tidak cari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk mencari, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya melalui pelayanan. Tidak. Ya, dia benar-benar murni. Haleluya, cinta Tuhan. Murni, pengabdian kepada Tuhan. Saudara, ini contoh yang luar biasa. Saudara, mari kita mau buktikan kita sebagai orang-orang muda, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Sukses, luar biasa, bisa menunaikan tugas ya sampai akhir. Saudara, kalau kita selalu menjaga motivasi kita di dalam melayani Tuhan, bukan motivasi yang komersil, bukan yang orientasinya hanya cari untung, saudara, tetapi murni mengabdi kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ke-10, Rasul Paulus berjiwa murah hati, suka memberi, ya, dia banyak membantu orang-orang yang lemah. Dia mengingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata adalah lebih berkat memberi daripada menerima. Berarti kita harus memiliki jiwa yang suka memberi. Saudara, bukan jiwa yang kikir, bukan jiwa yang pelit, ya, tetapi sebagai pelayan Tuhan yang sukses, mari kita buktikan, saudara, dengan tindakan nyata, dengan sikap yang murah hati. Nah, saudara, inilah 10 kunci sukses di dalam melayani Tuhan. Karena itu mari kita tunjukkan, mari kita buktikan integritas dan dedikasi kita, ya, sebagai pemuda yang ikut serta mewarnai pergerakan Injil Yesus Kristus di bumi Indonesia ini dalam wadah Gereja Betel Injil Sepenuh. Roh Kudus sebagai Sang Penolong, Parakletos, kiranya menyertai dan mengurapimu dengan dahsyat sekarang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh belajar dari firman-Mu tentang teladan dan bukti nyata dari seorang hamba-Mu yang bernama Rasul Paulus, di mana dia telah memberikan contoh dan teladan yang luar biasa untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan
yang berhasil, yang sukses di dalam menunaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa rendah hati ya Tuhan. Haleluya. Dan menjadi orang-orang yang siap risiko apapun karena Engkau. Orang-orang yang mencucurkan air mata, mendoakan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, mendoakan bangsa kami Indonesia supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu dan bahkan Indonesia bagi Kristus di dalam generasi kami. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan kami juga, haleluya, berikan kemampuan kepada kami ya Tuhan, supaya kami memberitakan Injil sepenuh, yaitu firman seluruhnya, haleluya. Sehingga apa yang kami boleh sampaikan sebagaimana nasihat Paulus kepada Timotius, supaya menguasai diri dan sabar menderita, dan bahkan melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus dan menunaikan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu sebabnya berikan kepada kami kemampuan untuk memberitakan Injil sepenuh, seluruh maksud Tuhan, seluruh kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, Engkau juga memberikan kepada kami semangat untuk bersaksi kepada siapapun, supaya mereka yang mendengar kesaksian itu mereka bertobat dan percaya Yesus dan diselamatkan. Demikian juga kami memberikan diri kami untuk ditawan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, supaya hidup kami tidak dikendalikan oleh diri kami sendiri, tetapi oleh Roh Allah, Roh Kudus yang membawa kami untuk memuliakan Yesus, Roh Kudus yang membawa kami untuk hidup kudus, Roh Kudus yang membawa kami untuk menyampaikan Injil-Mu kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu menjaga motivasi kami yang murni di dalam melayani Engkau, sehingga tidak melenceng, tidak menyimpang, tetapi terus terjaga kemurniannya, pengabdiannya kepadamu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau bentuk dan garap hidup kami selalu menjadi hamba-hamba-Mu yang bermurah hati, yang berbaik hati. Haleluya, hamba Tuhan yang benar-benar mencontoh, menteladani baik Rasul Paulus maupun Kristus sendiri, yang kasih setianya tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua pengurus PPBIS, Engkau berkati Tuhan, pengurus daerah maupun juga di pengurus lokal, dan bahkan semua pemuda-pemudi PBIS di seluruh Indonesia. Oh Tuhan, Engkau pakai mereka dan persiapkan mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi kemuliaan-Mu, yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan daripada Gereja Betel Injil Sepenuh. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Kami sudah memintanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Yang mau menjadi hebat dan menjadi kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hari bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran nama-Nya.
lebih kuat dari tepuk tangan di atas kepala. Mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan Terang di dunia. Yuk sama-sama loncat. menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Ku mau menjadi Kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. terang di dunia. Terang di dunia. Haleluya. Haleluya. Shalom teman-teman semuanya, nggak terasa ya, sudah 5 hari berturut-turut kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah bersama-sama di jam yang sama walaupun tempatnya kita beda-beda nih. Ya, kita berada di tempat masing-masing, di kota masing-masing. Tapi kiranya dengan adanya Fellowship Nasional Pemuda Bethel Injil Sepenuh ini kita bisa membuktikan bahwa semangat kita sebagai pemuda Bethel Injil Sepenuh itu tetap ada walaupun pandemi ini ya, dan juga pelayanan dalam kita juga akan terus tetap semangat ya. Oke deh teman-teman, 5 hari ini sudah berakhir, tapi kiranya pelayanan kita akan tetap terus terjaga dan juga kita bisa tetap terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.